Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Muhammad bin Sirin berkata, andaikan saya disuruh memilih antara sembahyang 2 rakaat dengan surga, niscaya aku akan memilih sembahyang 2 rakaat. Sebab dengan sembahyang 2 rakaat itu tercapai keridhaan Allah, sedangkan surga itu hanyalah kepuasan hawa nafsuku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan langit, maka diisi dengan malaikat dan menyuruh mereka beribadah sembahyang yang tiada hentinya walau sesaat pun. Dan pada tiap langit ada cara ibadah sendiri. Ada yang hanya berdiri hingga kiamat, ada yang ruku untuk selamanya, dan ada yang sujud. Ada juga yang merendahkan sayapnya karena kehebatan Allah, dan ahli iliyin dan ahli arsh selalu tegak tawaf mengelilingi arsy sambil bertasbih dan bertahmid serta membaca istighfar untuk penduduk bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua cara-cara. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun semua cara beribadah penduduk langit itu dalam satu sembahyang sebagai karunia bagi kaum mukminin supaya mendapat bagian dalam semua beribadah ahli langit, dan ditambahkan bagi mereka Al-Quran untuk bacaan dan pelajaran mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut pada manusia supaya mensyukuri nikmatnya dan mensyukuri nikmat karena dapat menegakkan sembahyang dengan sempurna, syarat, rukun, dan khusyuknya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang percaya kepada yang gaib dan menegakkan sembahyang, dan dari rezeki pemberian kami mereka membelanjakan. Al-Baqarah ayat 3. Aqimus shalah, tegakkanlah sembahyang. Dan mereka yang menegakkan sembahyang di dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang menyebut sembahyang melainkan dengan perintah menegakkan, yakni mengerjakan dengan sempurna syarat ruku dan khusyuknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang yang mengerjakan sembahyang yang tidak sempurna. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka ancaman dengan neraka wail terhadap orang yang sembahyang, yaitu melalaikan sembahyang dengan tujuan isi sembahyang. Al-Ma'un ayat 4. Supaya dapat dimengerti bahwa banyak orang yang sembahyang tetapi yang menegakkan sembahyang benar-benar sedikit sekali, yang melakukan sembahyang dengan khusyuk dan sempurna ruku serta sujudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minkum may yusallis shalah fala yuktabu lahu min salatih illa sulusuha aw rubu'aha aw khumsuha aw sududuha hatta zakara unsyuruha. Sesungguhnya ada di antara kamu orang yang sembahyang, maka tidak tercatat untuknya kecuali sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, atau seperenamnya, sehingga menyebut sepersepuluhnya, yakni tidak dicatat atau tidak diterima kecuali yang ia sadar terhadap sembahyangnya. Adapun yang ia lupa maka tidak dicatat baginya.
Nabi SAW bersabda, "Man shalla rak'ataini mukbilan 'alallahi biqalbih kharaja min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuh." Siapa yang sembahyang 2 rakaat benar-benar mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk ikhlas, maka dia keluar dari dosa-dosanya bagaikan ia keluar pada hari dilahirkan oleh ibunya. Ia dalam keadaan suci seperti dikeluarkan atau dilahirkan oleh ibunya. Demikianlah pengertian menghadap kepada Allah, sebab bila ia sibuk dengan bisik-bisik hati atau tidak khusyuk di saat melakukan atau mendirikan sembahyang, sama dengan seorang yang pergi kepada raja untuk minta maaf dari dosa-dosa kesalahan-kesalahannya, dan ketika telah dihadapi oleh raja tiba-tiba ia tidak dihiraukan kepada raja dan menoleh ke kanan dan ke kiri, maka raja tidak akan menerima orang yang sedemikian. Karena itulah maka sembahyang orang yang lupa akan sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, agar kita itu benar-benar memperhatikan cara-cara kita melaksanakan sembahyang dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memperbaiki cara ruku, sujud, i'tidal dan semua rukun-rukun yang terdapat dalam sembahyang, sehingga solat kita itu menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.